Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bapak di video pembelajaran matematika. Kali ini materinya tentang koordinat Kartesius ataupun sistem koordinat Kartesius. Di mana sistem koordinat Kartesius itu ada dua sumbu. Sumbu yang pertama adalah sumbu X dari kanan ke kiri, atau ada yang menyebutnya garis mendatar, atau istilah lainnya juga ini bisa disebut dengan garis horizontal. Kemudian selain ada sumbu X yang membentang dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri, bisa disebut dengan mendatar ataupun horizontal, ada juga sumbu yang kedua yaitu sumbu Y. Sumbu Y itu membentang dari garis atas ke garis bawah, atau bisa disebut juga dengan garis yang tegak lurus. Istilah lainnya ada garis vertikal. Nah, kalau ini vertikal, ini horizontal. Kalau ini mendatar, ini disebut tegak lurus. Ini disebutnya sumbu X dan ini adalah sumbu Y. Nah, itu yang pertama yang harus dipahami. Kemudian yang kedua, pada sumbu X ataupun sumbu Y itu terdapat angka. Angkanya itu adalah angka bilangan cacah, mulai dari 0 ke kanan itu tandanya positif. Nah, sumbu X. Kalau sumbu X dari tengah ke sebelah kiri itu tandanya negatif. Kemudian yang sumbu Y pun sama. Ke atas arahnya positif, sementara ke bawah jadi negatif. Semakin ke bawah ini bisa dilanjutkan angkanya jadi negatif 11, negatif 12, negatif 13, 14 dan seterusnya. Ini pun sama, karena ke kanan itu positif maka 11, 12, 13, 14, 15 dan seterusnya. Kemudian untuk yang sumbu Y ke atas ini juga bisa dilanjutkan 11, 12, 13 dan seterusnya. Untuk sumbu X yang negatif ke sebelah kiri pun juga bisa dilanjutkan jadi negatif 11, negatif 12, negatif 13 dan seterusnya. Sampai sini bisa dipahami ya. Oke. Kemudian koordinat Kartesius itu membentuk garis yang membentang dan membelah antara sumbu X dan sumbu Y. Tengah-tengahnya itu adalah sumbu utama atau titik pusat. Dan titik pusat itu angkanya adalah 0. Jadi mulainya 0-nya dari sini. Ke atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Kemudian dari sini pun 0 ke kanan, karena ke kanan tandanya positif, maka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Sumbu Y yang ke bawah, karena yang negatif maka tandanya negatif, ke bawah negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4 dan seterusnya. Kemudian sumbu X yang ke sebelah kiri tandanya negatif, maka penulisannya juga negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan seterusnya. Ini negatif 1-nya digabungkan ya antara sumbu Y dan negatif 1 pada sumbu X. Baik, pada sistem ataupun koordinat Kartesius itu yang paling sering dibahas untuk di SD kelas 6 itu yang pertama menggambar, kemudian yang kedua menulis, yang ketiga adalah menghubungkan, yang keempat adalah menempatkan. Kita akan bahas satu persatu mulai dari menggambar. Ketika kita mau menggambar titik koordinat Kartesius, di mana titik koordinat Kartesius itu penulisannya dengan simbol huruf alfabet yang menggunakan huruf kapital. Misalkan di sini ada titik P. Titik P itu atau koordinat P itu titiknya adalah 7,5. Kemudian ada koordinat Q. Koordinat Q itu titiknya adalah 2,8. Nah, 7,5 dan 2,8 ini ada dua angka, artinya ada dua sumbu juga. Angka yang pertama ini menunjukkan sumbu X. Dan angka yang kedua di sebelah kanannya menunjukkan sumbu Y. Jadi bilangan yang pertama pada koordinat
P, angka 7 itu menunjukkan sumbu X. Dan 7 ini tandanya positif. Ya, ingat. Kemudian yang kedua, angka 5 ini angka yang menunjukkan sumbu Y. Dan angka 5 juga angka yang positif. Sekarang kita cari angka 7 pada sumbu X. Perhatikan, sumbu X itu tadi sudah disampaikan. Sumbu ataupun garis yang mendatar ataupun horizontal dari kanan ke kiri. Sumbu X yang menunjukkan angka 7. Nah, di sini negatif semuanya. Kalau yang positif berarti cari yang sebelah kanan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke. Nah, ini sumbu X ya, 7. Tandai dulu. Kemudian yang kedua, angka 5. Angka 5 itu menunjukkan sumbu Y. Angka 5 menunjukkan sumbu Y, maka garis yang dipilih yang membentang dari atas ke bawah. Ataupun garis yang vertikal, tegak lurus. Nah, dari sini ke sini ya. Garis yang menunjukkan angka 5. Angka 5 itu positif. Nah, kalau positif cari yang garis sebelah atas. Angka 5 sebelah sini. Oke, kita tandai angka 5-nya sebelah sini. Nah, angka 5 di sini angka 7. Bagaimana cara menggambarnya setelah kita menemukan angka 7 dan angka 5? Kita tarik garis yang bisa menghubungkan ataupun membuat pertemuan antara kedua garis yang digambar dari mulai angka 7 dan angka 5. 7, angka 5 di mana posisinya? Di atas kan? Sehingga garis yang kita buat adalah garis yang mengarah ke atas. Tapi garisnya garis putus-putus dari sini. 7. Ada baiknya kita gunakan penggaris supaya lebih rapi. Nah, ke atas. Kemudian dari angka 5, angka 7 itu kan ke sebelah kanan. Berarti tarik garis juga putus-putus ke sebelah kanan. Nah, diperhatikan rapih atau tidaknya, lurus atau tidaknya. Maaf. Nah, jika sudah terbentuk pertemuan ataupun pojok ya, pertemuan antara angka 7 dan angka 5, itulah yang disebut dengan titik ataupun koordinat P. Nah, kita lingkari saja di sini. Tulis P dalam kurung 7,5. 7 adalah sumbu X-nya dan 5 adalah sumbu Y-nya. Sampai di sini bisa dipahami? Oke, nanti kalau misalkan ada pertanyaan boleh ya nyambung di hari Senin siangnya. Nanti bisa video call ataupun kita gunakan aplikasi Zoom. Kemudian yang kedua kita lanjutkan koordinat Q. Koordinat Q itu titiknya adalah 2,8. 2 itu sumbu X, betul. Kemudian 8 itu adalah sumbu Y. Ingat, bilangan yang pertama sumbu X, bilangan yang kedua adalah sumbu Y. Angka 2 itu positif pada sumbu X dan posisinya pasti di sebelah kanan. Cari angka 2. Oke, kita temukan angka 2. Angka 2, angka 2-nya kita lingkari dulu. Nah, tandai dulu. Kemudian selain angka 2 juga ada angka 8. Angka 8 itu sumbu Y, dan sumbu Y yang positif itu adalah yang berada di atas. Nah, 8-nya di sini. Kita tarik garis angka 2 mengarah ke angka 8. Kalau angka 8 kan posisinya di atas, maka arahkan penggarisnya ke atas menuju angka 8. Nah, begitu. Tarik garis putus-putus, boleh titik-titik begitu ya. Kemudian yang 8 pun sama. Tarik garis ke sebelah kanan karena angka 2 itu di sebelah kanan. Nah, jika sudah ketemu, baru kita tandai garis ataupun titik yang membentuk pertemuan antara angka 2 dan angka 8. Berarti ini koordinat Q. Ya, koordinat Q itu adalah 2,8. X-nya 2, Y-nya 8. Sampai sini.
Untuk menggambar, Bapak beri contoh cukup 2 saja. 7 sumbu X, 2 sumbu X. Cari angka 7 berarti di sini sebelah kanan. Kemudian 2 pun di sebelah kanan juga karena yang positif. Sumbu Y-nya 5, cari di garis vertikal ataupun tegak lurus. Angka 5 itu posisinya di atas karena positif ya, dari angka 5. Kemudian angka 8 juga ada di atasnya. Tinggal jika sudah menemukan kedua angka ini, baru tariklah garis putus-putus ataupun titik-titik yang bisa membentuk pertemuan antara kedua garis. Itulah yang disebut dengan koordinat ataupun menggambar koordinat, baik koordinat P ataupun koordinat Q. Baik, jika sudah dipahami atau mungkin nanti ada yang belum paham bisa ditanyakan ke WA, video call, ataupun aplikasi Zoom. Kita mudah-mudahan coba ya di hari Senin. Selanjutnya kita akan menuliskan. Kalau menuliskan berarti sudah ada koordinatnya, sudah ada titiknya. Nah, di sini ada huruf R dan huruf S. Kita mulai dari koordinat R. Koordinat R, kita akan menebak berapa sumbu X-nya ataupun angka yang berada pada sumbu X. Kemudian angka pada sumbu Y-nya berapa untuk koordinat R. Bagaimana cara menentukannya? Nah, kalau ini gampang, tinggal menarik garis saja. Kan yang pertama, titik pada setiap koordinat itu adalah sumbu X. Maka karena sumbu X itu berada di posisi bawah ya, di bawah koordinat R yang membentang dari kanan ke kiri, kita tarik saja atau sejajarkan titiknya itu dengan angka yang berada pada sumbu X. Nah, kelihatan jelas kan? Nah, ini artinya titik R ini berada pada sumbu X yang menunjukkan angka berapa? 3. Berarti kita tuliskan angka 3 sumbu X-nya. Gampang kan ya? Kemudian yang kedua, koordinat R juga kita sejajarkan atau geser, tunjukkan ke arah sumbu Y. Nah, sumbu Y ya. Sumbu Y itu sebelah kanan, berarti tarik atau hubungkan dengan menggunakan penggaris. Nah, ini menunjukkan angka berapa? Angka 5. Sehingga sumbu Y-nya itu adalah angka 5. Nah, sekali lagi untuk menuliskan titik koordinat dari sumbu X dan sumbu Y, tinggal kita menghubungkan saja, menarik atau mensejajarkan penggaris kita antara titik kepada sumbu. Titiknya di sini, sumbu X-nya ada di bawah, berarti arahkan penggarisnya sejajar. Kira-kira menunjukkan angka berapa ini? Angka 3 kan ya? Bisa menggunakan garis putus-putus ataupun titik-titik juga. Tulis angka 3. Kenapa angka 3 yang pertama kali ditulis? Karena yang pertama kali ditulis adalah sumbu X. Maka 3-nya atau negatif 3. Nih yang harus dipahami ya. Karena ini tandanya negatif atau sebelah kiri, maka beri tanda negatif pada angka 3-nya ini. Kadang-kadang sering tertukar ataupun sering lupanya di sebelah sini. Kemudian yang kedua, sejajarkan, karena bilangan yang kedua adalah sumbu Y dan koordinat R mengarah sumbu Y itu sebelah kanan, maka arahkan penggarisnya ke sebelah kanan. Oh, ternyata menunjukkan angka 5. Tinggal kita tuliskan angka 5 di sebelah kanan negatif 3. Sampai sini ya, bisa dipahami? Oke. Berikutnya juga ada koordinat S. Nah, koordinat S ini berada pada sumbu X-nya berapa dan sumbu Y-nya berapa. Koordinat S ini, kalau kita melihat sumbu X berada posisinya di atas, maka kita arahkan penggaris kita antara koordinat S dengan garis pada sumbu X. Ternyata setelah diukur, koordinat S ini berada pada angka 2 sumbu X, sehingga kita tuliskan
Ini 2 ya. Kalau yang negatif 2 sebelah sini. Khawatir tertukar kembali seperti yang tadi. Menunjukkan angka 2, maka kita tuliskan angka 2 di awal koordinat S-nya. Kemudian angka berikutnya adalah ini sumbu Y. Kalau sumbu Y itu koordinat S berada di sebelah kiri, maka kita arahkan titik S ini ke sebelah kiri. Nah, tepat ya. Koordinat S ini menunjukkan angka 5 ya, sebelah kiri. Nah, sehingga kita tuliskan angka 5. Angka 5 atau negatif 5? Ada tanda strip ya, negatif 5. Berarti di sini tuliskan negatif 5. Nah, itu untuk menulis dari titik ataupun koordinat yang sudah ada. Kita menebaknya. Sampai sini ada yang bisa mengikuti penjelasan Bapak? Oke, mudah-mudahan bisa paham. Kalaupun tadi ada yang belum paham bisa bertanya di WA, video call, ataupun nanti kita gunakan Zoom ya di hari Senin. Nah, setelah materi menulis, berikutnya adalah menghubungkan. Biasanya menghubungkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Di sini ada titik yang sudah terbentuk koordinat P, koordinat Q, koordinat R, dan koordinat S. Kita akan mulai hubungkan keempat koordinat ini dari satu titik ke titik yang lain. Dari sini kita hubungkan dari P ke Q. Nah, 1, kemudian dari sini ke sini 2, kita lanjutkan ke bawah 3, dan yang terakhir ke sini 4. Nah, tempat garis ini sudah dihubungkan. Dan terakhir kita menebak. Kira-kira bangun datar apa yang terbentuk setelah kita menghubungkan keempat garis ini? Jelas, ini terlihat bangun datar layang. Nah, biasanya di soal ujian pun ada pertanyaan membentuk bangun datar apakah keempat titik ini jika dihubungkan. Begitu ya. Untuk penjelasannya, mudah-mudahan bisa lebih paham ketika melihat video ini. Sekali lagi mohon maaf apabila ada penyampaian yang kurang tepat. Bila ada pertanyaan bisa disambungkan di WA, boleh japri, boleh video call, boleh juga nanti Bapak undang untuk bisa sama-sama tatap muka di aplikasi Zoom. Di situ bisa nanya lagi ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.